Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Disclaimer dulu sebelum masuk ke ceritanya. Cerita ini hanya fiktif sebagai sarana hiburan saja. Jika ada kesamaan nama dan lokasi kejadian itu hanya kebetulan, di sebuah desa kecil di Pekalongan berdiri sebuah warung sate capitan yang terkenal dengan cita rasanya yang khas. Warung itu milik seorang wanita paruh baya bernama Bu Surti. Awalnya, Bu Surti hanyalah seorang penjual biasa yang mencoba meniru sate capitan dari beberapa pedagang lain yang sudah lebih dahulu berjualan. Namun, dagangannya sepi, tidak banyak pelanggan yang datang, sementara warung-warung lain tetap ramai. Rasa iri dan ambisinya untuk cepat kaya semakin membesar, hingga akhirnya ia mencari cara lain untuk mendapatkan keberuntungan. Dalam keputusasaan, Bu Surti memilih jalan yang kelam. Dia mendatangi seseorang yang dikenal memiliki ilmu hitam dan meminta bantuan agar warungnya ramai. Dengan imbalan tertentu, ia melakukan ritual di malam buta, bersekutu dengan sesuatu yang tak kasat mata. Setelah perjanjian itu dibuat, keesokan harinya warungnya mulai didatangi banyak pelanggan. Bahkan sebelum matahari terbit, aroma sate capitan yang dibakar di atas arang membumbung ke udara, mengundang siapa saja yang melintas untuk mampir. Sate itu terasa lembut, gurih, dan memiliki rasa yang sulit dijelaskan. Pelanggan mengaku ketagihan setelah mencobanya sekali. Tak lama kemudian, warung kecilnya berkembang pesat. Awalnya hanya sebuah gerobak kecil, kini berubah menjadi warung besar dengan bangunan permanen. Bahkan Bu Surti bisa membangun rumah mewah dalam waktu singkat. Orang-orang mulai berbisik-bisik, ada yang percaya bahwa keberhasilan ini bukan sekadar hasil kerja keras. Dalam keputusasaan, Bu Surti memilih jalan yang kelam. Dia mendatangi seseorang yang dikenal memiliki ilmu hitam dan meminta bantuan agar warungnya ramai. Dengan imbalan tertentu, ia melakukan ritual di malam buta, bersekutu dengan sesuatu yang tak kasat mata. Setelah perjanjian itu dibuat, keesokan harinya warungnya mulai didatangi banyak pelanggan. Bahkan sebelum matahari terbit, aroma sate capitan yang dibakar di atas arang membumbung ke udara, mengundang siapa saja yang melintas untuk mampir. Sate itu terasa lembut, gurih, dan memiliki rasa yang sulit dijelaskan. Pelanggan mengaku ketagihan setelah mencobanya sekali. Tak lama kemudian, warung kecilnya berkembang pesat. Awalnya hanya sebuah gerobak kecil, kini berubah menjadi warung besar dengan bangunan permanen. Bahkan, Bu Surti bisa membangun rumah mewah dalam waktu singkat. Orang-orang mulai berbisik-bisik, ada yang percaya bahwa keberhasilan ini bukan sekadar hasil kerja keras. Sate capitan adalah kuliner khas Pekalongan yang memiliki tampilan unik. Sekilas, tampilannya mirip sate buntel khas Solo atau sate lilit Bali. Tetapi rasa sate capitan lebih manis dengan gurih santan yang sangat kuat. Kuliner ini sudah ada sejak 1988 dan hingga sekarang hanya diproduksi oleh 3 orang. Bahan bakunya adalah daging sapi murni tanpa lemak. Seratnya dipilih dengan cermat agar mudah disuir, lalu dimasak berjam-jam hingga empuk. Daging yang sudah disuir itu kemudian dicapit menggunakan potongan bambu tipis dan pipih, bukan menggunakan tusukan sate seperti pada umumnya. Potongan bambu ini dibuat sendiri dan berfungsi menjepit suiran daging. Untuk merekatkan capitan, digunakan potongan batang pepaya
agar tidak mudah hangus saat dibakar. Nama sapitan sendiri berasal dari perpaduan kata sapi dan capitan. Rahasia kelezatan sate capitan terletak pada bumbu santannya. Menggunakan santan yang kental, bukan encer, santan direbus dengan gula merah dan bumbu halus hingga mengental seperti jenang. Rebusan ini kemudian ditempelkan pada daging suir yang telah dicapit sebelum akhirnya dibakar. Karakter gurih santannya yang kuat membuat sate capitan memiliki cita rasa yang khas dan sulit dilupakan. Malam itu, seorang pemuda bernama Rian duduk di sudut warung sambil menikmati sate capitan. Saat itu ia melihat sesuatu yang janggal di belakang warung. Dia melihat Bu Surti berbicara sendiri, seolah-olah sedang bercakap dengan seseorang yang tak kasat mata. Rian mengintai, ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, ketika ia mendekat, jantungnya berdegup kencang. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, sebelum ia bisa mencari tahu lebih jauh, seorang pelanggan lain menepuk pundaknya dan mengajaknya bicara tentang hal lain. Malam itu, pikiran Rian dipenuhi rasa penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi di warung sate capitan Bu Surti? Malam semakin larut, tetapi warung sate capitan Bu Surti masih saja ramai. Rian yang masih diliputi rasa penasaran memutuskan untuk tetap duduk di sana, mengamati setiap gerak-gerik Bu Surti. Sesekali wanita itu tersenyum ramah pada pelanggan, tapi Rian tak bisa menghapus bayangan aneh yang dia lihat tadi. Setelah pelanggan mulai berkurang, Rian melihat Bu Surti masuk ke dapur di belakang warung. Pintu kayu itu sedikit terbuka dan dari celahnya Rian bisa melihat bayangan samar tubuhnya bergerak-gerak di dalam. Rasa penasaran menguasai dirinya. Dengan langkah hati-hati, dia bangkit dari tempat duduk dan berjalan mendekati dapur. Begitu mendekat, dia mencium aroma yang berbeda dari biasanya. Bukan sekadar aroma sate yang terbakar, tapi bau anyir yang aneh dan menusuk. Tiba-tiba dia mendengar bisikan lirih. "Sudah cukup untuk malam ini, besok aku akan membawa lebih banyak." Rian menahan napas. Jantungnya berdegup kencang. Siapa yang sedang diajak bicara oleh Bu Surti? Tiba-tiba suara langkah kaki mendekat. Rian buru-buru mundur dan bersembunyi di balik rak kayu di dekat dapur. Dari celah rak, dia melihat Bu Surti keluar sambil membawa sebuah baskom besar berisi sate capitan mentah. Wajahnya tampak lebih pucat di bawah cahaya lampu redup. Mata Rian membulat saat melihat ada sesuatu yang menetes dari baskom itu. Bukan sekadar air bumbu, tapi cairan merah pekat seperti darah. Bulu kuduknya berdiri. Ada sesuatu yang tidak beres dengan sate capitan itu. Keesokan harinya, Rian bertekad untuk mencari tahu lebih dalam. Setelah memastikan warung sudah buka dan pelanggan mulai berdatangan, dia berjalan memutar ke belakang warung. Di sana, di balik dinding bambu yang sudah tua, dia melihat sesuatu yang mencuri perhatiannya, sebuah sumur tua berdiri di sudut halaman belakang. Sumur itu tampak jarang digunakan, batu-batu di sekelilingnya berlumut, dan tali timba yang tergantung di tepinya terlihat sudah usang. Namun, yang membuatnya bergidik adalah air di dalam sumur itu. Airnya berwarna merah kecoklatan dengan bau anyir samar. Dengan langkah perlahan, Bu Surti berjalan mendekati sumur. Dia berhenti di tepi sumur, menoleh ke kanan dan kiri, seolah memastikan tak ada orang yang melihat. Lalu dengan gerakan cepat, dia menuangkan isi ember itu ke dalam sumur. Rian bersembunyi dan menahan napas. Dia bisa melihat dengan jelas cairan merah yang mengalir dari ember itu. Detik itu juga, jantungnya berdegup lebih kencang. Dia ingin pergi dari tempat itu, tapi kakinya terasa kaku. Lalu, tanpa diduga,
Bu Surti berbisik pelan, "Terimalah, aku sudah memenuhi janjiku." Rian terpaku, kepalanya dipenuhi pertanyaan. Siapa yang dia ajak bicara? Dan yang lebih penting lagi, apa sebenarnya yang telah dia buang ke dalam sumur itu? Rian tetap berjongkok di balik tumpukan kayu bakar. Keringat dingin mengalir di pelipisnya saat dia menyaksikan Bu Surti menatap sumur dengan tatapan kosong. Tiba-tiba, angin berhembus kencang. Daun-daun kering berterbangan dan suasana di sekitar sumur terasa semakin mencekam. Lalu sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari sumur, terdengar suara gemuruh pelan seperti sesuatu yang bergerak di dalam air. Rian menajamkan telinganya. Sekilas, dia seperti mendengar bisikan suara halus yang menggumam sesuatu yang tak bisa dia mengerti. Namun, Bu Surti tampaknya memahami bisikan itu. "Baik, besok aku akan membawa lebih banyak." Jantung Rian berdegup semakin kencang. Kini, dia yakin bahwa warung sate capitan ini tidak hanya menyimpan rahasia, tapi juga sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Namun, ternyata di balik keberhasilan itu, Bu Surti mulai merasakan dampak dari perjanjiannya. Mimpi buruk menghantuinya setiap malam. Suara-suara aneh sering terdengar dari dapurnya. Dan terkadang ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari dalam sumur tua di belakang warung. Tubuhnya semakin lemah, wajahnya semakin pucat, dan ia mulai menyadari bahwa harga yang harus dibayarnya sangat mahal. Rian, seorang pemuda yang semakin penasaran dengan kejanggalan warung itu dan sudah menyelidiki. Setelah melihat sendiri ritual yang dilakukan Bu Surti di sumur tua, dia memutuskan untuk mencari bantuan. Dia menemui seorang kiai di desa sebelah, Kiai Abdullah, yang dikenal sebagai orang bijak dan memiliki ilmu agama yang kuat. Rian menceritakan semua yang dia lihat, dari sate capitan yang terasa aneh hingga sumur yang tampak mengandung sesuatu yang mengerikan. Kiai Abdullah segera mendatangi Bu Surti dan berbicara dengannya. Dengan penuh ketegasan, dia menasihati Bu Surti bahwa apa yang dilakukannya adalah bentuk kesyirikan yang akan membawa kehancuran, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga bagi keturunannya kelak. Mata Bu Surti berkaca-kaca. Dia mulai menangis, menyadari bahwa dirinya telah terjerumus ke dalam jalan yang salah. Kiai Abdullah memberinya satu-satunya jalan keluar, bertaubat dan mengamalkan seluruh hartanya untuk hal yang bermanfaat. Dengan hati yang penuh penyesalan, Bu Surti akhirnya memutuskan untuk mengakhiri perjanjiannya dengan makhluk gaib. Dia mengikuti ritual penyucian yang dipandu oleh Kiai Abdullah, membaca istighfar dan ayat-ayat suci Al-Quran, serta berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya. Warung sate capitan yang pernah membesarkan namanya kini ia tutup. Dia menjual rumah dan harta bendanya, lalu mengamalkan semuanya untuk pembangunan masjid dan panti asuhan di desanya. Bu Surti memulai hidupnya dari nol. Dia kembali berdagang, tetapi kali ini dengan kejujuran dan usaha yang halal. Meski dia tidak sekaya dulu, kehidupannya menjadi lebih tenang dan berkah. Para pelanggan yang dulu menyukai sate capitannya tetap setia mendukungnya, dan lambat laun ekonominya kembali stabil. Dia tidak lagi mencari jalan pintas untuk sukses, melainkan bekerja dengan tekun dan selalu bersyukur atas rezeki yang ia peroleh. Kisah Bu Surti menjadi pelajaran bagi seluruh warga desa, bahwa harta yang diperoleh dengan cara yang haram tidak akan membawa kebahagiaan, dan keserakahan hanya akan menjerumuskan seseorang ke dalam kegelapan. Kini warung kecilnya tetap berdiri, bukan lagi karena pesugihan, tetapi karena kejujurannya dalam berdagang. Dan setiap hari sebelum membuka warungnya, Bu Surti selalu memanjatkan doa agar rezekinya selalu diberkahi dan halal.
Harta yang diperoleh dengan cara yang tidak halal tidak akan pernah membawa keberkahan. Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran bahwa setan selalu menawarkan jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan, tetapi di baliknya ada penderitaan yang menunggu. Keserakahan dapat menyesatkan seseorang hingga melakukan kesyirikan yang merupakan dosa besar. Kisah Bu Surti menjadi peringatan bahwa kekayaan sejati bukanlah materi yang melimpah, tetapi hati yang penuh keikhlasan dan keberkahan dalam hidup. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk selalu mencari rezeki dengan cara yang halal, meskipun terlihat lebih sulit. Setiap usaha yang dilandasi kejujuran dan tawakal kepada Allah pasti akan membuahkan hasil yang lebih baik dan berkah. Seseorang boleh berambisi untuk sukses, tetapi harus tetap di jalan yang diridhoi oleh Allah. Kejujuran, kerja keras, dan doa adalah kunci utama dalam mencapai kehidupan yang sejahtera dan damai, tanpa perlu mengorbankan keimanan dan akidah. Terima kasih Sobat Tirai Gaib, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol loncengnya. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.